Mari kita mulai saja ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Perkenalkan, nama saya Dianti Diani Kriya Munandar. Saya dari SDN Pasar Baru 3 Kota Tangerang. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan pendidikan guru penggerak angkatan 5. Pada sesi hari ini, izinkan saya, Bapak Ibu, berbagi pengalaman saya tentang budaya positif yang telah saya lakukan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pengalaman yang sama, silakan Bapak Ibu untuk berbagi juga pada sesi hari ini seperti itu. Kenapa saya membahas budaya positif tersebut adalah dengan budaya positif kita bisa menciptakan murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Karena pada kurikulum Merdeka ini Menteri Pendidikan menginginkan murid memiliki karakter tersebut. Pada sesi hari ini kita terdapat 5 agenda ya Bapak Ibu. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembuatan keyakinan kelas, yang ketiga materi budaya positif dan penerapan yang telah CGP lakukan, yang telah saya lakukan. Lalu yang keempat, berbagi praktik baik atau tanya jawab. Dan yang kelima adalah refleksi. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mulai acara pada hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita kepada agenda yang kedua adalah tentang keyakinan kelas. Untuk yang pertama, Bapak Ibu, dimohon kepada Bapak Ibu tidak merekam pada sesi hari ini. Lalu yang kedua adalah dimohon kepada Bapak Ibu untuk tombol mikrofonnya selalu dinonaktifkan terlebih dahulu ketika saya mempresentasikan tentang modul budaya positif ini. Selanjutnya, catatlah hal-hal yang menurut Bapak Ibu penting di buku tulis atau di kertas yang Bapak di sekitar Bapak Ibu. Lalu, silahkan tekan tombol raise hand. Biasanya ada di bawah layar gadget atau laptop Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin berbicara atau berpendapat atau ingin berbagi praktik baiknya. Lalu selanjutnya adalah gambar waktu. Nah, waktu ini mari kita manfaatkan waktu sebaik mungkin. Pada saat ini selama insya Allah 60 menit sampai 90 menit ke depan ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya adalah mari kita tenangkan jiwa kita. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan sepenuh hati kita, agar kita dapat fokus pada acara ini. Selanjutnya yang terakhir adalah silahkan ketik di kolom chat apabila Bapak Ibu ingin memberi tanggapan atau respon. Seperti itu. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Apakah Bapak atau Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jika Bapak atau Ibu setuju, silakan Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat. Ya Bapak Ibu, saya tunggu. Menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Jika Bapak Ibu setuju, silahkan tulis di kolom chat setuju. Jika tidak, silahkan jawab tidak. Dibebaskan kok Bapak Ibu, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah seperti itu. Ya.
Ya, terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya. Selanjutnya yang kedua adalah pemberian hukuman. Pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, menurut Bapak Ibu itu setuju nggak dengan hukuman dengan hal positif tersebut seperti membaca atau membersihkan halaman? Silakan Bapak Ibu memberi tanggapannya. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu tanggapannya. Lalu yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, biasanya ini kayaknya sebagian besar Bapak Ibu suka dilakukan ya untuk memberi penghargaan gitu. Misalkan apresiasi, wah kamu hebat sekali gitu. Atau enggak, Ibu kasih permen ya kalau kamu bisa menjawab gitu. Itu termasuk salah satu bentuk penghargaan. Nah, terima kasih ya Bapak Ibu atas responnya. Nah, sebelum kita menjawab sebenarnya itu halnya baik atau tidak tentang hukuman dan penghargaan, mari kita simak materi apa saja ya hari ini gitu yang akan saya jelaskan atau yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Nah, materi yang hari ini adalah budaya positif. Nah, di dalam budaya positif tersebut terdapat 6 materi. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi tentang 5 posisi kontrol. Yang keenam segitiga restitusi. Semoga Bapak Ibu setelah membaca keenam materi ini menjadi penasaran ya Bapak Ibu ya untuk sejam ke depan seperti itu. Semoga Bapak Ibu juga dapat mengikutinya hingga akhir dengan sepenuh hati Bapak Ibu. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Selanjutnya yang pertama kita masuk ke bab pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, untuk sebelumnya, saya ingin jika Bapak Ibu punya waktu untuk 2 orang saja, Bapak Ibu siapa yang ingin on mic ya, on mikrofonnya, untuk membantu saya mempraktikkan kegiatan kepalan tangan ini tentang perubahan paradigma. Mungkin yang setuju, yang ingin membantu saya, dipersilakan untuk raise hand mungkin ya. Adakah yang ingin mencoba Bapak Ibu mempraktikkan kegiatan ini? Ibu Badria, mau Ibu Badria? Boleh, Bu. Boleh, oke. Bu Badria mau sama siapa Bu pasangannya? Boleh Bu. Sama siapa? Oh, maksudnya di sana apa di sini? Oh, di sini aja apa di ruang virtual ini Bu? Bu Indah tuh Bu Indah. Oke, Bu Indah ya Bu. Bu Indah boleh, siap. Bu Indahnya belum open mic ya. Atau Bu parah nih bukannya ini karena cek. Oh iya siap. Sudah ada suaranya juga. Wah. Nah, saya ingin Bu Badria jadi Bu Badria jadi B, sedangkan Ibu Indah jadi A ya. Gitu. Jadi untuk Bu Indah jadi peran A itu sobeklah secari kertas kecil, lalu tuliskan benda berharga atau sesuatu yang sangat berharga untuk Ibu Indah itu. Gitu. Lalu tangannya letakkan kertas tersebut di kepala tangan Ibu Indah. belilah secari kertas, Ya. bukan benda atau sesuatu yang sangat berharga.
Oh Iya, gitu. gitu. Ya, tapi Jadi nggak boleh boleh. kasih tahu sama teman-teman juga, Bu. Cukup Ibu Indah aja yang tahu gitu. Yang benda berharganya. Ya? Yang benda berharga. Yang saya tulisnya saya aja yang tahu gitu ya. Ya, betul Ibu. Ya, saya ambil pulpen dulu dong. Oke, siap. Ya, kalau sudah dimasukkan ke kepala tangan Ibu, lalu Ibu genggam sekuat tenaga. Oke, siap. Ya. Apa? Benda ya, benda ya. Benda ya. Ya, terserah Ibu bebas. Pokoknya yang paling berharga sama Ibu. Boleh benda atau sesuatu gitu. Oh gitu ya. Oh ya, siap. Aku tahu Oke. pindah ke Kalau yang paling berharga, kalau kehilangan itu kita bisa sampai nangis. Nah, udah ya Bu ya. Sudah. Oke, nah sekarang tugasnya Ibu Badria sebagai temannya Ibu Indah mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Bu Indah berikan benda tersebut gitu Bu. Ibu boleh dibujuk, boleh diancam, boleh disulap gitu ya, terserah Ibu Badria seperti apa. Yang penting berusaha coba untuk Ibu Indah gitu. Coba dipersilakan. Baik. Bu Indah yang cantik, yang baik hati. Ayo, bisa banget. Boleh dong dibagi tuh bendanya, kasih saya. Jangan. Kan yang berharga, masa dikasih bubat ya Bu ya? Sama jangan dibagi. Jangan. Kalau boleh dibagi katanya. Bu Nawaro ikut-ikutan aja nih. Apa sih? Lo nggak jelas. Rayuannya yang gombal lagi kurang gombal, bukan? Bu Indah, kalau dirimu memberikan benda itu, akan kuberikan sedikit bagian hati ini untukmu. Tapi saya ngasih benda berharga, bukan ngasihnya sedikit. Yang banyak atuh. Oke. Terima kasih Ibu Indah, Ibu Badria. Iya. Jadi intinya Ibu Indah mau kasih ke Bu Badria enggak benda tersebut? Kasih ke bubat. Iya. Kalau kertasnya saya kasih, tapi yang di tulisan kertasnya enggak. Oke, siap. Oke, terima kasih Ibu Indah sama Bu Badria. Jadi ya, terima kasih. Ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sesuatu yang berharga tidak bisa kita kasih ke orang lain ya Bapak Ibu ya. Gitu. Mau kita dirayu-rayu sampai diancam karena itu memang harta yang paling berharga untuk kita, jadi kita tidak bisa memberikan kepada orang lain. Gitu. Nah, ini kenapa Bu tidak bisa memberikan ke orang lain? Karena di dalam diri Ibu Indah itu sudah ada disiplin positifnya seperti itu. Sudah ada motivasi dari dalam dirinya, sudah ada motivasi intrinsiknya bahwa segala sesuatunya itu kontrol dirinya ada di Ibu Indah itu sendiri gitu. Jadi walaupun orang lain mencoba mengontrol diri kita, tapi kita tidak bisa tetapi orang lain tersebut tidak bisa mengontrol diri kita seperti itu. Next. Kemudian itu makanan pelit aja, kemudian tadi. Oke, boleh pelit kali ya. Kan benar harga. Saya juga nggak mau. Dikasih, iya. Ya. Nah, itu namanya Bapak Ibu tentang teori kontrol Bapak Ibu. Jadi teori kontrol itu adalah teori yang bagaimana kita bisa mengontrol diri kita sendiri seperti itu. Nah, kebanyakan mungkin mulai dari dulu hingga sekarang itu kebanyakan kita semua sebagai orang dewasa atau sebagai guru hanya kebanyakan berangan-angan ya Bapak Ibu, ilusi saja gitu. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid gitu. Kita berpendapat bahwa kita bisa mengontrol murid, tetapi ternyata selama ini itu guru itu tidak dapat mengontrol murid Bapak Ibu, seperti itu. Terus yang kedua itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata itu hanya sebuah ilusi karena
membuat orang merasa bersalah belum tentu menguatkan karakter. Kenapa? Bisa saja orang tersebut menjadi semakin tidak percaya diri. Jadi seperti saya ngelakuin ini kira-kira disalahin nggak ya gitu, kira-kira salah nggak ya, jadi tidak ada keberanian lagi di dalam dirinya kalau kita membuat seseorang tersebut merasa bersalah terus gitu. Lalu yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah ternyata ini adalah masih ilusi saja Bapak Ibu ya, hanya angan-angan saja gitu. Ternyata tidak semua penguatan positif itu efektif gitu. Jadi kita harus memilih penguatan-penguatan positif apa saja yang bisa berdampak baik untuk murid, untuk anak tersebut seperti itu. Dan yang terakhir nih yang biasa yang saya juga pernah melakukannya gitu sebelum mempelajari budaya positif ini, yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ternyata Bapak Ibu, kita itu sebagai guru tidak boleh memaksa, apalagi memaksakan kehendak kita kepada anak murid kita seperti itu. Karena jika kita memaksa, kemungkinan besar anak murid itu menjadi karakternya menjadi keras ya Bapak Ibu ya, keras kepala gitu. Jadi semakin tidak semakin susah diatur jika kita memaksa seperti itu. Jadi apa itu teori kontrol? Nah, ini dia. Jadi lebih baik kita melaksanakan tentang teori kontrol. Nah, ada perbedaannya nih Bapak Ibu tentang stimulus respon menjadi teori kontrol seperti itu. Jadi siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang sesungguhnya memiliki kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain dan kita juga tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Gitu. Yang pertama itu di dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini ternyata tidak bisa Bapak Ibu ya, lebih baik itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda, kita harus hormati, kita harus hargai. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita seperti itu. Lalu yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini pasti sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, perilaku buruk itu pasti sebuah kesalahan gitu. Ternyata, jika guru memiliki teori kontrol, nah guru pasti berpikir bahwa semua perilaku yang murid lakukan itu pasti memiliki tujuannya. Gitu. Jadi, sekalipun murid itu istilahnya tanda kutipnya nakal, nah itu sebenarnya dia memiliki tujuan. Ada hal-hal yang tidak bisa dia dapat sehingga dia berbuat seperti itu. Nah itu tugas kita sebagai guru harus mengidentifikasinya, mengapa dia melakukan perilaku yang tidak terpuji tersebut seperti itu. Nah, yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Nah, itu ternyata tidak bisa ya, tapi sebaliknya hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, ternyata tidak bisa ya Bapak Ibu. Ya, lebih baik itu kita memahami pandangannya seperti itu. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya sering sekali terjadi jika kita membujuk sudah tidak bisa, akhirnya kita memaksa siswanya, muridnya gitu. Ternyata hal itu juga bisa berdampak negatif kepada murid kita juga Bapak Ibu gitu dengan paksaan tersebut gitu. Jadi lebih baiknya apa daripada memaksa? Nah, lebih baiknya adalah berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi mengajak murid tersebut untuk memikirkan hal-hal yang bisa membuat murid tersebut berubah seperti itu. Lalu kalau stimulus respon itu modelnya berpikir win or loss, menang atau kalah, tapi kalau teori counter itu model berpikirnya menang sama menang. Jadi tidak ada murid yang kalah, jadi semuanya itu pemenang. Tidak ada murid yang bodoh atau kurang, semuanya itu pintar gitu. Jadi tidak ada murid yang nakal juga pada teori kontrol itu, karena setiap perilaku murid itu memiliki alasannya masing-masing dan kita tidak boleh menjudge murid itu nakal gitu.
tidak bisa, karena pasti ada yang melatar belakanginya, seperti itu. Lalu, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen itu, bila kita ingin membuat kemajuan tentang perubahan paradigma tersebut, mulai dari diri kita sendiri, Bapak Ibu. Coba kita belajar dari diri kita sendiri, bagaimana cara memandang siswa tersebut, gitu. Itu yang biasanya kita memandang siswa tersebut mungkin selalu punya masalah, misalkan tidak mau diem atau apa, kita pandang lagi, kita ubah lagi pola pikir kita, apakah mengapa siswa tersebut memiliki sikap seperti itu. Nah, kita identifikasi, kita observasi kembali gitu, kita tanya kembali kepada siswa mengapa dia lakukan hal tersebut, seperti itu. Nah, jika setelah kita ubah pola pikir kita, maka kita akan berubah, sikap kita juga berubah ya Bapak Ibu. Nah, baru kita bisa berbagi praktik baik kita atau berbagi sharing pengalaman kita dengan teman sekitar, dengan orang sekitar, seperti itu. Kenapa perlu adanya teori kontrol ini? Ini adalah bagian dari kurikulum Merdeka untuk menciptakan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu dimulai dari diri kita sendiri sebagai guru memandang siswa dengan pandangan yang positif, gitu, dengan pendekatan teori kontrol, seperti itu. Lalu, di dalam teori kontrol tersebut, kita harus menciptakan disiplin positif dari dalam diri siswa itu. Apa sih disiplin positif gitu? Disiplin positif. Nah, ada kata disiplinnya ya Bu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi apa itu disiplin? Disiplin itu biasanya di dalam budaya kita itu dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan ya. Biasanya kalau orang disiplin itu dia sangat patuh terhadap peraturan. Orang yang disiplin itu takut kepada hukuman, seperti itu untuk di Indonesia. Ternyata itu salah ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya bahasa disiplin itu dari bahasa Latin yang artinya belajar. Nah, belajar itu belajar. Nah, jadi disiplin diri itu atau disiplin positif itu adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Jadi, jika murid memiliki disiplin diri, murid tersebut akan mencapai tujuannya yang dia inginkan. Murid tersebut akan mencapai apa yang ia hargai, gitu, seperti itu. Jadi sesuai dengan keinginan murid itu sendiri, gitu. Dia memiliki sebuah tujuan atau tujuan tersebut ingin dia capai dengan caranya dia sendiri. Gitu. Karena guru hanya menuntun ya Bapak Ibu, menuntun kodrat muridnya. Nah, di dalam teori kontrol yang pertama itu yang tadi itu adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi intrinsik, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi, ketika seorang murid memiliki disiplin positif, mereka akan selalu menghargai nilai-nilai kebajikan. Mereka selalu menghargai diri mereka sendiri. Gitu. Jadi mereka kalau sudah disiplin positif, pasti sikapnya pun akan positif. Gitu. Karena mereka menghargai diri sendiri. Mereka tidak ingin membuat dirinya menjadi jelek di mata orang. Gitu. Jadinya mereka selalu menghargai dirinya sendiri dengan berbuat positif. Seperti itu. Tanpa kita paksa. Itu. Lalu, jadi apa tujuan kita sebagai pendidik? Nah, menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan
mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, serta mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi sekali lagi, jadi jika murid memiliki disiplin positif, mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dan memiliki motivasi intrinsik. Berarti memiliki motivasi dari dalam dirinya bahwa menghargai dirinya sendiri, lalu berbuat positif, dan mereka selalu memikirkan bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan itu pasti ada tanggung jawabnya, pasti ada resikonya, seperti itu. Nah, tadi kan saya selalu selalu mengatakan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita bahas tentang materi yang kedua, Bapak Ibu. Materi yang di dalam positif ini yaitu apa saja nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Menurut Glasser, setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Lalu, menurut Diana dan Gossen, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, di sini guru menuntun murid mengaitkan nilai kebajikan yang diyakininya agar tercipta motivasi intrinsik pada diri murid. Jadi, guru tidak boleh memaksa agar murid bersikap sopan, santun, seperti itu. Tapi guru diharapkan untuk menuntun muridnya seperti itu. Nah, menuntun muridnya dengan kalimat-kalimat yang positif, lalu guru pun juga bisa menjadi teladan bagi muridnya gitu, sehingga muridnya bisa memiliki motivasi itu sendiri dari dalam dirinya gitu. Akhirnya tidak ada paksaan untuk murid itu menjadi murid yang baik gitu, karena dia sudah mengerti bahwa karena menghargai diri sendiri itu dengan cara berbuat positif. Nah, apa saja sih nilai kebajikan untuk murid Indonesia? Nah, kita sekarang istilahnya dikenalnya dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Ya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir, kreatif. Nah, di dalam beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, diharapkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila tersebut itu ada memiliki akhlak beragama. Jadi percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu akhlak pribadi, menghargai dirinya sendiri, akhlak kepada manusia, menghargai orang lain, menghormati orang lain, akhlak kepada alam, cinta kepada lingkungannya, gitu. Akhlak bernegara, cinta kepada negaranya sendiri, seperti itu. Lalu yang kedua adalah berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu mengenai dan menghargai budayanya sendiri. Terus komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, lalu berkeadilan sosial. Jadi dalam berkebinekaan global ini, siswa diharapkan selalu berteman dengan siapa saja. Kalau dalam jangka tentang sosial ya, berteman dengan siapa saja. Lalu untuk budaya, dia selalu menghargai budaya Indonesia itu sendiri, seperti itu. Lalu yang ketiga, bergotong royong. Dalam profil pelajar Pancasila, bergotong royong itu berkolaborasi dan peduli. Jadi diharapkan siswanya itu saling peduli dan saling berkolaborasi, bekerja sama untuk mencapai tujuan yang baik, seperti itu. Lalu profil pelajar Pancasila selanjutnya adalah kreatif. Nah, sudah pasti Bapak Ibu pahami, kreatif berarti menghasilkan karya atau tindakan yang orisinil, lalu mempunyai gagasan seperti itu, memiliki keluasan berpikir. Jadi
siap menghadapi sesuatu sehingga dia bisa memikirkan alternatifnya seperti itu. Lalu bernalar kritis. Nah, bernalar kritis itu pandai menganalisa atau mengevaluasi seperti itu. Pandai merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Lalu mampu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan yang ia dapat. Jadi informasi yang ia dapat, ia analisis kembali, ia proses kembali seperti itu. Lalu mandiri. Nah, mandiri itu pasti karena berarti dia bisa melakukan sendiri seperti itu. Pemahaman diri dan situasi serta regulasi diri. Nah, jadi diharapkan budaya positif itu menciptakan karakter profil pelajar Pancasila pada murid itu. Nah, itu yang pertama tadi tentang teori kontrol ya Bapak Ibu. Teori kontrol itu menciptakan disiplin positif pada diri siswa seperti itu. Nah, selanjutnya sebelumnya kan kita sudah mempelajari perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, sekarang biasanya nih dalam kita melakukan proses pembelajaran gitu. Biasanya kita melakukan berbagai macam hal ya Bapak Ibu ya. Pasti kita juga pernah melakukan hukuman atau penghargaan ya Bapak Ibu ya, seperti yang di awal tadi. Nah, ini. Nah, pertanyaannya itu, bolehkah kita memberi hukuman atau bolehkah kita memberi penghargaan? Nah, mari kita simak materinya. Nah, di dalam murid berperilaku yang tadi saya sebutkan di awal juga adalah setiap murid berperilaku pasti memiliki tujuan atau pasti memiliki alasan. Nah, itu yang disebut dengan teori motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi dua ya Bapak Ibu, motivasi eksternal dan motivasi internal. Contoh dari motivasi eksternal itu seperti siswa melakukan sesuatu karena tidak ingin dihukum, seperti itu. Terus atau siswa melakukan sesuatu karena ingin diberikan penghargaan, diberikan pujian. Nah, itu namanya motivasi eksternal gitu. Namun, dari tujuan dari disiplin positif ini, siswa itu diharapkan lebih ke arah motivasi internalnya. Jadi menumbuhkan motivasi internalnya. Motivasi internalnya itu apa? Nah, itu untuk menghargai diri mereka sendiri. Jadi mereka berbuat sesuatu, berbuat kebaikan, bukan mengharapkan penghargaan atau menghindari hukuman, tapi karena dia menghargai diri dia sendiri, sehingga dia melakukan perbuatan baik tersebut. Gitu. Jadi tujuan kita harus sampai ke sana seperti itu, Bapak Ibu. Gitu. Nah, selanjutnya, kenapa kita hanya membimbing, hanya menuntun? Karena itu sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu ya. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan pendidikan menurut filosofi KHD ini adalah guru itu hanya menuntun, bukan menuntut gitu. Segala kodrat anak. Nah, yang namanya kodrat itu adalah ternyata setiap anak itu memiliki kodratnya masing-masing, memiliki bakatnya masing-masing, memiliki minatnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan ketika di proses pembelajaran tersebut seperti itu. Seperti misalkan ada anak yang demennya membaca, nah gitu kita tidak bisa memaksakan dia harus mendengarkan apa yang kita ucapkan. Tidak bisa Bapak Ibu seperti itu. Gitu. Kenapa? Nah, sehingga menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik itu harus memiliki pembelajaran yang menjadi menyenangkan agar murid menjadi selamat dan berbahagia gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hukuman? Apa yang dimaksud dengan konsekuensi?
dan apa perbedaannya? Nah, sebelum kita membahas tentang hukuman dan konsekuensi, mari Bapak Ibu coba tebak untuk tindakan guru yang ada di share screen ini ya Bapak Ibu ya. Untuk yang pertama saya bacakan, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat jawabannya. Kata Ibu Ellen, hukuman. Ada lagi? Oke, terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, kata Bu Septi, konsekuensi karena terlambat. Nah, untuk yang kedua, menurut Bapak Ibu adalah konsekuensi atau hukuman ya Bapak Ibu tentang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bebas Bapak Ibu. Menurut Bu Septi hukuman. Lalu yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nomor 3, hukuman atau konsekuensi ya. Diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Seperti itu. Hukuman juga nomor 3, kata Bu Septi. Bu Ellen, nomor 3 katanya hukuman juga. Nah, sekarang yang nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, yang telah dicoret-coret. Itu menurut Bapak Ibu konsekuensi atau hukuman? Kata Bu Hesti, konsekuensi. Lalu yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kata Ibu Ellen lagi, katanya konsekuensi. Kata Bu Hesti juga konsekuensi. Kata Bu Mei, konsekuensi. Oke, terima kasih tanggapannya. Lalu, murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian di sekolah. Konsekuensi, oke. Lalu yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurut Bapak Ibu yang terakhir hukuman atau konsekuensi? Kata Bu Hesti hukuman. Nah, terima kasih Bapak Ibu tanggapannya. Mari kita simak jawabannya. Bu Wahyu, kata Bu Wahyu hukuman. Oke, terima kasih. Mari kita lihat jawabannya. Nah, ternyata nomor 1 adalah hukuman. Nomor 2 hukuman juga. Nomor 3 hukuman. Nomor 4 konsekuensi. Nomor 5 konsekuensi. Nomor 6 hukuman, dan yang terakhir konsekuensi. Seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu mencoba menjawab dan sudah terlihat jawabannya, apakah Bapak Ibu bisa terlihat perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi? Nah, ternyata pada hukuman dan konsekuensi itu ada perbedaannya ya Bapak Ibu ya. Nah, perbedaannya adalah
Yang pertama, jika hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi anak-anaknya itu kaget gitu, tiba-tiba dikasih hukuman seperti itu gitu. Gitu. Karena anak tidak dilibatkan, kenapa harus dihukum seperti itu gitu. Dan yang kedua itu hukuman bersifat satu arah gitu. Jadi hanya dari guru yang memberikan, murid hanya harus menerima hukuman tersebut. Jadi tidak ada kesepakatan, tidak ada pengarahan dulu dari guru. Jadi langsung menghukum seperti itu. Nah, hukuman yang diberikan itu banyak ya Bapak Ibu, bisa berupa fisik, bisa maupun psikisnya. Jadi murid-murid bisa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata dari seorang guru seperti itu. Nah, biasanya juga hukuman itu tidak sesuai dengan apa yang sedang dilakukan si anak ya Bapak Ibu ya. Contohnya misalkan bagian yang ini, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, itu hukuman. Jadi tidak ada keselarasan, tidak ada hubungannya ya Bapak Ibu antara push up 15 kali dengan menggunakan masker gitu. Masker itu kan berhubungan dengan kesehatan seperti itu. Terus kalau push up itu kan berhubungan dengan fisik, lebih ke pelajaran PJOK. Jadi yang konsekuensi seperti yang bagian akhirnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi konsekuensi ada hubungannya ya Bapak Ibu ya, antara berlari mengelilingi lapangan basket karena terlambat pelajaran PJOK. Kalau terlambat pelajaran matematika lain lagi. Mungkin konsekuensinya untuk pelajaran matematika mungkin anak suruh menghafal perkalian seperti itu Bapak Ibu. Dan itu pasti ada kesepakatan dari murid. Nah, tadi hukuman. Nah, sedangkan konsekuensi adalah konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati oleh murid dan guru. Yang kedua itu konsekuensi dibuat karena oleh pihak dan guru karena sudah mengetahuinya. Jadi apabila terjadi pelanggaran. Jadi kalau sudah disepakati bila dilanggar, namun guru dan murid itu sudah tahu konsekuensinya apa, gitu, hukumannya apa. Karena itu sudah disepakati menjadi hak konsekuensi, bukan hukuman seperti itu. Lalu pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman ya Bapak Ibu, sama kayak hukuman juga, murid tetap tidak dibuat tidak nyaman dengan hukuman atau konsekuensi itu. Lalu yang keempat itu konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalkan setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Jadi misalkan ketika tugasnya tidak dikerjakan oleh seorang murid tersebut, gitu, padahal harus diumpulkan, ketika waktunya istirahat, murid tersebut akhirnya harus menyelesaikan tugas tersebut. Jadi dia kehilangan waktu istirahatnya, waktu bermain bersama teman-temannya, gitu, karena sudah bersepakat untuk tugasnya harus diselesaikan, seperti itu. Lalu yang kelima itu sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi pada konsekuensi ini, guru itu harus selalu standby ya Bapak Ibu ya, di samping murid gitu. Jadi apabila murid yang melanggar konsekuensi tersebut, akhirnya guru tersebut harus menemani murid itu gitu. Seperti yang tadi, karena murid tidak mengerjakan tugasnya, akhirnya pada jam istirahat pun seorang guru harus memonitor muridnya itu, harus mengerjakan tugasnya hingga selesai. Seperti itu. Gitu. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi adalah hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena terjadinya kesepakatan itu ya Bapak Ibu. Hukuman itu membuat anak sakit hati atau sakit fisik untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi jangka waktu pendek karena terjadi kesepakatan, ya udah mau nggak mau dia harus menjalankan konsekuensi itu karena sudah kesepakatan bersama. Tapi biasanya
oh ya sudah karena saya melanggar ya udah ya Pak, biasanya begitu. Kalau hukuman, ya Allah Bapak atau Ibu guru ini jahat banget ke saya gitu. Kadang-kadang masih terngiang-ngiang sama murid tersebut seperti itu. Lalu untuk hukuman juga anak menjadi benci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Anak menghargai disiplin. Jadi kalau memberikan konsekuensi, anak nanti berpikir, oh iya, berarti karena tidak saya melanggar, akhirnya saya mendapatkan konsekuensi tersebut. Berarti saya untuk kedepannya saya harus disiplin, seperti itu konsekuensi. Gitu. Nah kalau hukuman itu bersifat paksaan, kalau konsekuensi bersifat stimulus respon. Lalu kalau hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri gitu. Jadi karena hukuman kita tidak tahu tentang fisik anak, kita apalagi suruh lari keliling lapangan hingga 5 kali atau 10 kali seperti itu, jadi dia terpaksa menyakiti dirinya sendiri gitu. Padahal mungkin dia terlambat sekolah karena tidak enak badan seperti itu. Akhirnya dia tetap memaksakan menjalani hukuman tersebut seperti itu. Nah, terus kalau untuk konsekuensinya adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi dalam konsekuensi itu setelah anak melakukan pelanggaran dan melaksanakan konsekuensi itu, biasanya anak menjadi yang tadi saya sebutkan, menjadi berpikir bagaimana caranya agar saya tidak melakukan konsekuensi itu lagi seperti itu. Jadi lebih mudah menyesuaikan diri si anaknya seperti itu. Lalu hukuman itu konsep diri yang buruk sudah pasti ya Bapak Ibu ya, hukuman itu pasti membuat konsep diri muridnya buruk. Gitu, menjadi semakin lebih tidak percaya diri, semakin mungkin bisa lebih keras kepala seperti itu. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik, karena mereka tidak ingin menjalani konsekuensi itu lagi, akhirnya mereka melakukan perbuatan baik untuk tidak melanggar sebuah aturan tersebut seperti itu. Nah, jika anak ketakutan tidak ingin dihukum, biasanya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan gitu. Nah, jadi malah memacu dengan hukuman memacu anak tersebut melakukan perbuatan yang lebih tidak baik lagi ya, dengan menyembunyikan kesalahannya itu. Jadi pandai banget menyembunyikan kesalahan gitu, seperti itu. Kalau konsekuensi, anak itu belajar untuk mematuhi peraturan seperti itu. Nah, pasti kalau hukuman pasti anak merasa marah, merasa rasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tak dihargai karena paksaan itu, karena sesuatu yang mengejutkan itu. Kamu dihukum ya, gitu. Kamu berdiri di depan kelas selama 15 menit. Ibu nggak mau tahu. Nah, itu pasti di dalam hatinya anak merasa marah, kok saya diginiin gitu, seperti itu. Saya dipermalukan di depan teman-teman saya, seperti itu. Kalau konsekuensi itu kehilangan haknya. Nah, itu yang seperti yang dijelaskan sebelumnya, haknya untuk istirahat, karena dia harus menjalankan konsekuensi tersebut gitu. Tetap dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Jadi diasingkan untuk sementara, misalkan teman-teman yang lain dia bermain, tapi karena dia harus menjalankan konsekuensi, akhirnya dia mengerjakan tugas dulu dan dipisah dari temannya terlebih dulu gitu, seperti itu. Nah, untuk kedua perbedaan ini, Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi, lebih baik kita tidak melakukan keduanya. Ada cara lagi yang membuat kita si murid itu menjadi tetap berperilaku baik atau tetap berpikir positif seperti itu, yaitu dengan cara restitusi. Nah, apa yang dimaksud restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Jadi, pada restitusi ini, guru mengajak murid berkolaborasi tentang mencari solusi untuk masalah mereka
atau memperbaiki kesalahan mereka, lalu mengajak murid berpikir ingin menjadi seperti apa, ingin menjadi orang seperti apa, dan mengajak murid berpikir bagaimana cara kita memperlakukan orang lain gitu. Contohnya pada kasus tentang mungkin murid yang terlambat ke sekolah. Nah, itu kita mencari solusi kepada murid tersebut. Mengapa kamu terlambat ke sekolah misalnya? Murid menjawab, karena saya bangunnya kesiangan, Bu, gitu. Kenapa kok bisa kesiangan gitu? Karena saya main kafe terus, Bu, hingga kok bisa sampai hingga larut malam? Apa yang kamu mainkan di HP tersebut gitu? Saya main game seperti itu. Lalu guru menjawab lagi, menurut kamu itu perbuatan yang baik atau tidak? Nah itu biarkan murid itu berpikir gitu. Oh tidak, Bu, itu tidak baik. Suaranya menghilang. Oh iya, terima kasih Pak. Sekarang udah ada Pak? Sudah ada. Oh iya, siap. Nah, ini restitusi. Tadi sampai mana ya? Nah, ketika murid tersebut, oh iya tidak, Bu, saya bermain HP hingga larut malam, itu perbuatan yang tidak baik. Nah, akhirnya murid itu berpikir seperti itu. Lalu guru menanyakan kembali, jadi biar kamu tidak terlambat lagi, harusnya seperti apa ya? Gitu. Nah, seharusnya Bu, saya nggak boleh begadang, Bu. Pasti murid menjawab seperti itu. Tidak boleh begadang, Bu. Oke, tidak boleh begadang. Jadi, maukah kamu melakukan hal tersebut biar tidak terlambat lagi, gitu. Mau, Bu, gitu. Jadi, kita tidak memaksakan murid, pokoknya kamu besok nggak boleh begadang ya, gitu. Pokoknya besok kamu nggak boleh terlambat lagi ya. Nah, itu nggak boleh, Bapak, Ibu, gitu. Jadi, kita tidak perlu memaksa, tapi kita membuat pertanyaan-pertanyaan dengan kalimat positif agar murid itu berpikir apa yang dilakukan dia itu salah dan bagaimana cara memperbaikinya agar pribadi dia lebih baik lagi dengan pikiran mereka sendiri gitu. Itu dalam proses restitusi. Lalu restitusi sendiri itu banyak ya Bapak Ibu, ada 9 ciri-cirinya. Yang pertama itu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah itu jadi mencari cara agar tidak mengulang kesalahan yang sama, seperti itu. Lalu restitusi itu memperbaiki hubungan. Jadi tidak ada julukan si pembuat salah, si pembuat onar, tidak ada gitu. Karena di dalam proses restitusi, guru dan siswa berkolaborasi untuk memperbaiki kesalahan tersebut gitu. Jadi jika siswa tersebut sudah memperbaiki kesalahannya, otomatis berarti sudah tidak ada si pembuat salah seperti itu. Karena siswa tersebut sudah introspeksi diri, sudah berani mengemukakan pendapatnya bahwa ia salah dan sudah berani untuk merubah dirinya ke arah yang lebih baik seperti itu. Dan di dalam restitusi itu merupakan tawaran, bukan paksaan. Seperti yang tadi saya contohkan itu. Jadi menurut kamu alangkah baiknya seperti apa agar tidak terlambat lagi gitu. Jadi menurut kamu untuk main HP sampai larut malam boleh atau tidak? Jadi kita menawarkan. Jadi kita bukan memaksa memaksa murid tersebut gitu. Jadi guru memberikan tawaran kepada murid untuk mencari solusi untuk permasalahannya. Jadi kita membantu atau menuntun mereka gitu mencari solusinya seperti itu. Terus yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi di restitusi ini siswa belajar introspeksi diri. Nah, di dalam restitusi ini gitu. Jadi sebenarnya kamu mau seperti apa gitu. Oh, saya mau jadi anak yang baik. Nah, anak yang baik itu kalau terlambat sekolah termasuk anak yang baik gak ya gitu. Oh, enggak, Bu. Jadi harus gimana gitu. Pasti anak jawab, berarti tidak boleh terlambat lagi ya Bu ya gitu. Iya gitu. Berarti caranya gimana? Berarti saya nggak boleh tidur malam banget ya Bu ya gitu. Harus tidur di awal. Iya gitu. Jadi murid sendiri yang mencari solusinya seperti itu. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Jadi di dalam restitusi guru dapat mencari tahu kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya gitu. Misalkan ada seorang siswa yang
jahil kepada temannya gitu, atau suka memukul, atau merobek atau mencoret-coret eh, buku temannya seperti itu. Nah itu kita sebaiknya tidak marah-marah atau langsung tidak memberi hukuman, tidak boleh langsung memberi hukuman gitu. Tapi kita harus melakukan proses restitusi ini, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Jadi kita harus cari tahu kenapa sih kok bisa siswa itu jadi jahil, kenapa kok bisa siswa itu jadi cari perhatian dengan temannya. Jadi kebutuhan apa nih yang bikin siswa tersebut yang belum dia dapatkan, akhirnya dia melakukan tindakan tersebut gitu. Misal mungkin kebutuhan dasar yang dia belum dapatkan karena tidak adanya kasih sayang dari orang tua, mungkin orang tuanya galak, jadi dia biar dapat perhatian dari gurunya atau dari siswanya, dari teman-temannya, dia akhirnya jahil, biar teman-temannya perhatian kepada dia. Bisa saja seperti itu, Bapak Ibu gitu. Jadi kita sebagai guru harus cari tahu tindakan apa yang mendasari, apa dasarnya mereka melakukan tindakan tersebut, seperti itu. Terus di dalam restitusi diri ini adalah cara yang paling baik. Nah itu yang cara yang paling baik daripada kita menghukum atau memberikan konsekuensi gitu. Karena balik lagi, karena di dalam restitusi diri ini murid belajar introspeksi diri, murid berkolaborasi dengan guru mencari solusi atas permasalahannya, seperti itu. Nah, terus di restitusi ini fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita tidak fokus terhadap tindakan yang salah, tapi fokus menanamkan karakter dia gitu. Jadi dia tahu itu di kesalahannya, tapi dia mau memperbaikinya. Jadi itu karakter yang baik karena siswa berani salah dan berani mengemukakan bahwa dia salah, tapi dia pun berani bertanggung jawab dengan mencari solusinya, seperti itu. Lalu restitusi fokus pada solusi, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Kalau hukuman sama konsekuensi tidak mencari solusi, hanya menghukum dan memberikan konsekuensi gitu. Kalau restitusi itu sama-sama mencari solusi. Jadi setelah siswa salah, siswa minta maaf, tidak hanya sampai situ, tapi kita harus bareng-bareng bersama-sama mencari solusinya, bagaimana kesalahan tersebut tidak diulang kembali, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di dalam restitusi ini memberikan lagi rasa percaya diri murid tersebut yang tadinya malu karena telah berbuat salah, tapi karena ia sudah memperbaiki kesalahannya, mengaku bersalah, dan dia tahu solusinya, akhirnya dia menjadi pribadi yang rasa percaya diri lagi gitu. Nah, ini yang ada 3 perbedaan. Ada perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu pasti menciptakan identitas yang gagal ya Bapak Ibu, identitas murid yang gagal gitu. Sedangkan identitas sukses itu untuk mencapai disiplin bisa dengan cara konsekuensi atau restitusi gitu. Dan yang paling baik itu adalah melakukan restitusi seorang gurunya gitu, karena restitusi itu mengajarkan siswanya membuat pilihan gitu. Pilihannya itu solusi apa yang mau ia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya gitu. Nah, terus di dalam restitusi juga murid mendapatkan penguatan. Jadi kalau misalkan dia kesalahannya tentang terlambat sekolah, berarti nilai kebajikan apa yang kamu belum lakukan di dalam diri kamu, disiplin Bu, seperti itu. Atau enggak kepatuhan gitu. Nah, berarti itu murid pasti akan selalu ingat gitu. Berarti dengan cara tidak terlambat ke sekolah, berarti itu saya memiliki nilai kepatuhan, nilai kedisiplinan, seperti itu. Nah, di dalam restitusi itu masalah terpecahkan. Nah, itu yang karena mencari solusi itu akhirnya masalah terpecahkan gitu. Sedangkan di dalam konsekuensi karena hanya memberikan konsekuensi,
karena hanya memberikan hukuman sehingga tidak ada solusi yang terpecahkannya gitu atas masalah yang murid itu hadapi seperti itu. Nah, di restitusi karena mencari solusi pasti muridnya harus bertanggung jawab untuk perilakunya. Lalu di dalam restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang gitu. Nah, biasanya guru kalau memberikan hukuman pasti peraturannya adalah kamu tidak boleh terlambat ke sekolah. Berarti kamu harus gitu berangkat datang ke sekolah minimal sebelum 15 menit sebelum bel masuk seperti itu misalkan. Terus kalau konsekuensi itu biasanya Bapak Ibu gurunya bilang apa peraturannya gitu. Mampukah kamu melakukannya gitu. Terus apa peraturan yang sudah kita sepakati gitu. Kenapa kamu langgar gitu. Konsekuensi itu. Terus kalau restitusi lebih ke arah kita mengajak ya, menawarkan gitu. Jadi apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini seperti itu. Jadi di dalam restitusi itu akan menciptakan pribadi siswa yang positif, lebih positif lagi gitu. Dan murid semakin menghormati dirinya dan orang lain gitu. Nah, di dalam restitusi itu kita pasti dengan otomatis melakukan teori kontrol ya, paradigma teori kontrol, terus mendorong disiplin positif seperti itu. Belajar siswa murid menjadi belajar memecahkan masalahnya sendiri gitu, langsung konkret, langsung tindakan nyata seperti itu. Dan anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi murid paham bahwa hanya dia sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri gitu. Kalau dia ingin menjadi pribadi yang baik, berarti saya harus melakukan ini gitu. Kalau dia tidak menjadi pribadi yang baik, tidak menjadi pribadi yang buruk, berarti saya akan mungkin dijauhi teman gitu. Jadi dia tahu konsekuensinya gitu, tahu sebab akibatnya atas apa yang dia lakukan seperti itu. Nah, terus next. Nah, tadi kita sudah bahas tentang hukuman, lalu konsekuensi dan restitusi ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kembali lagi ke pertanyaan awal yang tadi ya, bolehkah kita memberikan penghargaan kepada murid? Nah, ternyata memberikan penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensinya. Nah, ternyata penghargaan itu sifatnya ternyata baik ya Bapak Ibu ya. Tetapi ternyata itu menghancurkan potensinya gitu. Sama aja menghukum seseorang itu gitu. Kok bisa? Kenapa? Gitu. Karena jika kita selalu memberikan penghargaan, maka orang tersebut akan berpikirnya adalah kita melakukan sesuatu karena ingin diberi penghargaan. Jadi kalau tidak ada penghargaan, tidak akan dilakukan sesuatu tersebut seperti itu. Yang menyebabkan si murid itu berarti tidak ada disiplin positif di dalam dirinya, tidak ada motivasi di dalam dirinya seperti itu. Nah, penghargaan itu banyak ininya ya Bapak Ibu dampaknya. Kalau pengaruh dampak jangka pendek dan panjangnya itu, kalau pendeknya itu dia tetap termotivasi melakukan sikap tersebut gitu. Tapi kalau untuk jangka panjangnya itu akhirnya dia kehilangan motivasi dari dalam dia sendiri gitu. Jadi dia melakukan sesuatu pasti selalu berharap ingin mendapatkan penghargaan. Terus penghargaan itu tidak efektif. Nah, tidak efektif itu misalkan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi kalau yang membuat tidak efektif itu, jadi kalau dia tidak mendapatkan penghargaan, dia akan merasa kecewa gitu. Terus yang ketiga, merusak hubungan. Nah, yang tidak mendapat penghargaan bisa iri ke temannya yang mendapat penghargaan itu. Jadi merusak hubungan mereka antar temannya gitu. Jadi timbulnya adanya persaingan.
gitu. Lalu yang keempat, mengurangi ketepatan. Yang kelima adalah menurunkan kualitas. Nah, kualitas jadi tidak berkembang muridnya gitu. Yang penting saya melakukan tugas tersebut dan saya mendapatkan penghargaan. Jadi murid tidak berusaha mengembangkan tentang materi tersebut seperti itu, mengembangkan kreativitasnya gitu. Terus mematikan kreativitas. Nah, seperti yang tadi saya bilang, jika siswa terlalu diberi penghargaan, jadi kreativitasnya hilang. Jadi yang penting saya mengerjakan tugas tersebut, saya bisa mendapatkan penghargaan seperti itu. Jadi kurang kreativitasnya gitu. Apabila dijanjikan dapat hadiah seperti itu. Terus yang terakhir adalah penghargaan menghukum. Nah, contohnya tentang ranking ya Bapak Ibu gitu. Kalau untuk ranking yang pertama, siswanya takutnya bisa menjadi sombong seperti itu. Kalau untuk mendapat ranking yang terakhir gitu, jadi merasa dihukum ya selama 1 semester ke depan gitu. Jadi siswanya merasa dihukum, oh ya semester kemarin saya mendapat ranking terakhir gitu. Jadi semakin bisa menimbulkan murid tersebut tidak percaya diri gitu, mematikan semangat belajarnya seperti itu. Nah, terus bagaimana cara kita menanamkan budaya positif itu? Nah, ini dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas ini adalah dibuatnya dengan cara bersama gitu. Nah, mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Karena di dalam keyakinan kelas itu untuk menciptakan nilai-nilai kebajikan pada murid. Jadi murid belajar membuat nilai kebajikan yang ingin dia capai di kelas tersebut seperti itu. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, yang manakah yang kesepakatan kelas? Apakah yang kiri, yang hijau, atau yang putih? Boleh raise hand atau yang ingin berbicara, on mic-nya juga nggak apa-apa. Menurut Bapak Ibu, yang mana yang termasuk keyakinan kelas? Apakah yang kiri atau yang kanan? Oke, kata Bu Ellen, kiri hijau. Yang menurut keyakinan kelas. Ada yang lain? Bu Hesti kiri juga. Oke. Terima kasih atas tanggapannya. Bu Lolita juga hijau yang kiri. Nah, oke. Terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya. Nah, ternyata yang merupakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang paling baik itu adalah yang putih, Bapak Ibu. Gitu. Ternyata yang putih. Kenapa kok yang putih gitu ya? Karena jika dilihat kalau yang hijau itu datang tepat waktu mengucapkan salam. Itu lebih ke arah peraturan ya Bapak Ibu gitu. Jadi berbeda antara peraturan sama keyakinan kelas gitu. Kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh sekolah atau seorang guru gitu, tidak ada kesepakatan. Tapi kalau keyakinan kelas itu ada kesepakatan bersama antara guru dan murid gitu. Jadi menciptakan sebuah kalimat yang positif, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Berarti antar guru dan murid atau sesama murid saling menyayangi, tidak boleh saling mengejek, seperti itu penerapannya gitu. Nah, untuk lebih memperdalam lagi keyakinan kelas itu apa, mari kita simak lagi. Nah, menurut Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu merupakan keyakinan kelas tentang nilai apa ya Bapak Ibu ya? Misalkan apa, keselamatankah, atau tanggung jawab, atau disiplin, atau cara menghargai orang lain. Nah gitu.
Nah, menurut Bapak Ibu untuk yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu merupakan keyakinan kelas tentang nilai apa ya Bapak Ibu, nilai kebajikan apa yang terdapat pada peraturan kelas tersebut, pada peraturan itu. Silakan, boleh ditulis di kolom chatnya. Kata Ibu Lolita, disiplin. Ada yang lain? Tanggung jawab, kata Bu Ellen. Kata Bu Indah, tanggung jawab. Nah, ya terima kasih tanggapannya Bapak Ibu. Nah, betul sekali tentang selalu kembalikan buku ke tempatnya adalah keyakinan kelas mengenai nilai kebajikan tanggung jawab. Gitu. Jadi kalau untuk membuat keyakinan kelasnya berarti bisa saja kami, guru dan murid bertanggung jawab atas apa yang kita miliki, seperti itu. Terus yang kedua itu dilarang mengganggu orang lain. Itu artinya berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain ya. Gitu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu berarti harus berkomitmen atau menghormati orang lain seperti itu. Jadi kalau misalkan terlambat berarti kan mengganggu aktivitas pembelajaran di kelas karena datang terlambat seperti itu. Peraturan kelas yang selanjutnya adalah dilarang melakukan kekerasan. Berarti berhubungan dengan keselamatan atau menghormati orang lain. Lalu dilarang menggunakan narkoba, berarti tentang kesehatan. Lalu menggunakan masker tentang kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan. Jadi perbedaannya itu jika peraturan itu biasanya masih ada kalimat negatifnya ya Bapak Ibu, ada dilarang, ada jangan, seperti itu. Nah, untuk di keyakinan kelas itu diusahakan kita membuat kalimatnya positif gitu. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau peraturan itu lebih rinci, dilarang menggunakan kekerasan. Tapi kalau di keyakinan kelas, kita bisa ubah bahasanya menjadi kalimat positif. Jadi kami dan guru saling menyayangi, seperti itu. Nah, keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal. Lalu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi tidak boleh ada kata dilarang, jangan. Nah, itu tidak boleh Bapak Ibu keyakinan kelas ya. Gitu. Jadi lebih baik menggunakan kalimat positif kayak tadi, seperti itu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi singkat, padat, tapi semua warga itu memahami, seperti itu. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Jadi di dalam keyakinan kelas itu murid dan guru saling mencurahkan pendapatnya gitu untuk membuat keyakinan tersebut. Jadi atas kesepakatan bersama untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan tersebut gitu, agar menciptakan disiplin positif pada siswa gitu dan menumbuhkan motivasi di dalam diri siswa dengan keyakinan kelas tersebut, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara prosedur pembentukan keyakinan kelas? Nah, di sini saya sudah membuat penerapannya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang pertama adalah kita mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi saya kemarin memberikan sticky note kepada anak-anaknya, lalu anak-anaknya dipersilahkan untuk menulis keyakinan yang mereka inginkan gitu. Ada yang bilang saya ingin bersenang-senang di kelas gitu. Terus ada yang bilang ibu guru tidak boleh marah-marah, ada yang bilang seperti itu. Terus ada yang bilang tidak boleh saling mengejek gitu. Itu terserah siswanya gitu. Biarkan siswanya mengutarakan apa yang inginkan di kelas gitu. Jadi biar siswanya gimana sih caranya biar dia senang di kelas gitu. Nah, dia memikirkan caranya seperti apa aja gitu. Kira-kira harus apa aja gitu di kelas tersebut gitu. Nah, pada akhirnya setelah dikumpulkan kita
kita mencatat semua masukannya kan sudah ditempel di papan tulis nih ya Bapak Ibu ya. Lalu kita sharing kembali peraturan-peraturan catatan-catatan tersebut yang telah Puri tulis ya, yang sudah ditempel di papan tulis, kita bacakan kembali, lalu kita diskusikan kembali. Kenapa kita diskusikan kembali? Untuk membuat sebuah kalimat positifnya gitu, karena kan kebanyakan dilarang mengejek sesama teman gitu. Ada yang bilang dilarang mengatai orang tua gitu. Nggak boleh body shaming katanya gitu. Ada yang seperti itu kalau di kelas saya ya, pemikirannya gitu. Nah, pada akhirnya kita membuat kesepakatan kelas, ganti kalimat-kalimatnya menjadi bentuk positif, lalu kita bacakan kembali keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Jadi kami selalu saling menyayangi, kami selalu menjaga kebersihan, kami selalu ingin belajar, kami selalu bertanggung jawab, seperti itu. Sampai ada yang ingin makan 4 sehat 5 sempurna bareng-bareng, akhirnya jadi setiap hari Sabtu makan bersama, seperti itu. Jadi kenapa kita buat keyakinan kelas ya Bapak Ibu, untuk biar anak menciptakan peraturannya sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau dia yang ciptakan, akhirnya dia yang ingat dan akan dia patuhi sendiri, seperti itu. Gitu. Nah, setelah selesai kita membuat kalimat positifnya, mari kita sepakati bersama. Akhirnya ada tanda tangannya nih, tanda tangan anak-anak murid-murid kelas 6 yang saya bimbing, seperti itu. Nah, selanjutnya, kenapa kita butuh keyakinan kelas? Karena pada dasarnya setiap anak itu yang tadi saya sebutkan ya memiliki tujuan ya Bapak Ibu ya. Gitu. Tujuannya tersebut adalah memenuhi kebutuhan dasar murid itu sendiri gitu. Jadi apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Gitu. Nah, untuk bertahan hidup, biasanya si anak tentang makan, tidur, gitu. Seperti itu. Tentang survivalnya, gitu. Nah, kalau untuk kasih sayang dan rasa diterima itu, biasanya tentang si anak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, dari teman, atau dari guru gitu. Terus untuk penguasaan, dia itu ingin diakui bahwa ia mampu atau ia berkuasa di bidang tersebut gitu. Yang keempat adalah kesenangan. Jadi siswanya itu memiliki rasa senang dengan dia bermain, seperti itu. Ada waktunya bermain, seperti itu. Lalu kebebasan membuat muridnya itu menciptakan sebuah pilihan gitu. Jadi kebebasan untuk memilih yang mana yang baik menurut mereka sendiri dengan bimbingan dari kita gitu. Jadi setiap anak memiliki tujuan ketika melakukan perilaku yang menurut kita mah nakal gitu. Ya contohnya misalkan seperti dia merasa kuat dengan cara memukul temannya gitu. Nah, sebenarnya dia itu memiliki ingin rasa disayangi sama temannya atau rasa diterima gitu. Jadi ingin diterima sama temannya dengan cara mencari perhatian, akhirnya memukul temannya. Nah, itu kita harus mengarahkannya gitu. Menurut kamu kalau dengan memukul temannya, kira-kira temannya jadi sayang nggak sama kamu gitu? Oh enggak Bu, jadi baiknya seperti apa ya gitu? Berarti saya harus baik ya Bu ke teman saya. Iya betul gitu. Jadi harus muridnya yang berpikir gitu. Bagaimana cara mengubah perilaku dia yang tadinya tidak baik menjadi baik gitu. Nah, bagaimana kita caranya untuk berdiskusi atau berkolaborasi dengan siswa yang memiliki kesalahan itu? Nah, ini kita setiap guru pasti memiliki posisi kontrol yang pernah kita lakukan tanpa kita sadari gitu ya. Nah, apa saja sih kontrol itu?
ada 5 ya Bapak Ibu, ada sebagai kontrol penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, yang paling baik itu adalah posisi kontrol manajer Bapak Ibu. Nah, manajer itu berhubungan dengan teori kontrol diri tersebut yang pada sebelumnya, dan di dalam posisi kontrol manajer ini guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tadi pertanyaan-pertanyaan positif gitu agar siswa tersebut berpikir gitu apa yang kamu yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah kamu seperti itu. Terus menguatkan pribadi. Jadi iya, ibu tahu kamu salah gitu, tapi karena kamu ingin memperbaiki kesalahannya, berarti kamu itu berarti jadi siswa yang bertanggung jawab gitu. Kamu bukan siswa yang pembuat onar gitu. Jadi menumbuhkan rasa pribadi positif, percaya dirinya gitu, seperti itu. Nah, terus di dalam posisi manajer ini, kontrol manajer ini, guru itu menanyakan guru dan siswa itu, guru menanyakan bagaimana cara memperbaiki kesalahannya, lalu siswa pasti bertanya bagaimana ya Bu cara memperbaikinya gitu. Lalu di dalam posisi control manager ini sama-sama mengevaluasi diri murid itu sendiri, terus bagaimana cara memperbaiki diri murid sendiri gitu. Kita tidak boleh menjadi penghukum gitu. Kenapa? Karena kalau penghukum itu hasilnya akan menjadi memberontak siswanya, malah berbohong dengan menyembunyikan kesalahan itu gitu. Jadi berdampaknya akan mengulangi kesalahan yang sama gitu. Kalau kita menjadi membuat orang merasa bersalah, kita akan menghasilkan murid sama seperti penghukum, jadi tetap menyembunyikan kesalahannya atau menyangkalnya, jadi tidak mengaku bersalah gitu atau berbohong seperti itu gitu. Jadi akan membuat merasa rendah diri gitu. Membuat merasa bersalah itu seperti ibu kecewa ya, Dian, kamu sudah melanggar peraturan yang berlaku gitu. Kamu sudah terlambat ke sekolah gitu. Jadi membuat diri seorang siswa itu menjadi rasa bersalah, akhirnya menjadi rendah diri seperti itu. Untuk teman, pengontrol teman itu bisa saja dilakukan, tapi bisa ada dampak negatifnya juga gitu. Terkadang karena kita menjadi posisi teman kepada seorang murid, bisa saja murid tersebut akhirnya jadi bergantung pada kita gitu. Oh ibu mah, kalau misalkan kita tidak perhatian sedikit aja gitu, pasti muridnya bilang, kok ibu mah begitu sih gitu, nggak perhatian lagi sama saya gitu. Atau enggak, kok ibu mah kayak begitu ya, oh ternyata ibu begitu ya gitu. Nah itu jadi karena sudah dekat menjadi teman, jadi menganggapnya teman gitu, jadinya siswanya itu menjadi ketergantungan sama kita sebagai seorang guru gitu. Jadi akhirnya tidak mandiri gitu, seperti itu. Kalau untuk menjadi pemantau itu sama seperti kayak melaksanakan konsekuensi itu ya Bapak Ibu ya gitu. Jadi guru memantau perilaku siswa gitu, memantau perilaku siswa, mengingatkan peraturannya, apa peraturannya ya, jangan apa peraturannya ya, ayo kita laksanakan bersama gitu, ayo kita lakukan bersama gitu. Jadi menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya gitu. Nah, jadi yang lebih baik itu manajer agar siswa tersebut menjadi menghargai dirinya sendiri seperti itu. Posisi kontrol yang paling baik adalah posisi kontrol manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Jadi berkolaborasi bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, lalu mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita dalam posisi kontrol manajer itu membimbing murid kita untuk dapat mengatur dirinya sendiri agar menghargai dirinya sendiri itu. Nah, Bapak Ibu, untuk pernyataan ini di sini saya ada pernyataan ya. Pernyataan yang pertama, gurunya bilang saya kecewa sekali dengan kamu. Nah itu yang mengatakan biasanya membuat orang merasa bersalah. Lalu kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum.
Lalu jika seorang teman, ayolah, lakukanlah demi ibu, ayolah demi ibu ya, kamu lakuin ya, gitu seperti itu. Itu adalah kontrol teman. Lalu, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu pemantau. Atau enggak? Atau apakah kamu ingat apa konsekuensinya? Nah, itu pemantau. Seperti itu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu posisi manajer. Karena sebagai manajer, dia menanyakan solusi apa yang bisa dilakukan seorang murid tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau penghukum sudah pasti selalu memaksa ya Bapak Ibu ya, kamu selalu saja yang paling terakhir, gitu. Seperti itu. Jadi ketika kita ingin berusaha menjadi posisi control manager agar menciptakan murid yang berpribadi disiplin positif dan meragi dirinya sendiri, bagaimana caranya kita menghadapi murid ketika membuat suatu kesalahan? Nah, dengan posisi control manager itu, kita lakukan dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Gitu. Jadi, seorang gurunya, kita menggunakan posisi control manager, lalu kita dalam prakteknya itu, kita melakukan proses restitusi. Proses restitusi itu di dalamnya adalah tahapan segitiga restitusi. Di dalam tahapan segitiga restitusi ini, seperti artinya dari restitusi itu mencari solusi untuk permasalahan yang ada. Gitu. Nah, tadi kan karena restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif gitu. Jadi biasanya nih kebanyakan nih ya Bapak Ibu, kalau misalkan ada orang yang salah kita ya udah deh saya maafin gitu. Gitu atau enggak kamu kok gitu banget ya gitu, jahat banget sama aku gitu seperti itu. Nah, itu ternyata itu kurang tepat ya Bapak Ibu ya, karena hanya memaafkan saja gitu, hanya membuat dia merasa bersalah saja gitu. Tapi jadi alangkah baiknya kita tidak berfokus kepada kesalahannya, tapi berfokus gimana cara orang tersebut memperbaiki dirinya karena kesalahan tersebut gitu. Nah, itu dengan cara kegiatan restitusi ini melalui tahapan segitiga restitusi seperti itu. Nah, kenapa? Karena di dalam restitusi ini kita lebih fokus pada cara agar mereka membayar akibat dari kesalahan mereka gitu. Mereka mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan gitu. Terus lalu membuat kondisi menjadi impas atau win-win ya. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah gitu. Jadi yang kesalnya sudah memaafkan dan yang membuat salahnya itu sudah memperbaiki kesalahannya gitu. Jadi lebih penting itu menjadi kondisi impas daripada kondisi benar atau salah seperti itu. Nah, bagaimana cara melakukan kegiatan segitiga restitusi? Nah, yang pertama itu caranya yang pertama menstabilkan identitas. Tujuannya adalah membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Contohnya sebuah kasus muridnya misalkan kalau di saya ya Bu, Bapak Ibu sebentar. Nih, kasusnya pada hari Sabtu Ramdhani panggilannya ada tidak mengumpulkan tugas pekerjaan rumah atau PR karena tidak mengerjakannya. Sebagai guru harus menyelesaikan kasus tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Nah, menggunakan tahapannya seperti apa? Nah, ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, apa yang dikatakan guru ketika menstabilkan identitas murid itu? Ya, pasti kita namanya juga menstabilkan, berarti yang tadinya merasa bersalah, muridnya melakukan kesalahan itu, kita motivasi kembali, kita membuat dia percaya diri kembali gitu. Oh, iya, aduh gitu, misalkan berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pasti punya salah gitu. Ayo kita bersama menyelesaikan permasalahan ini ya gitu. Jadi ajak siswanya gitu. Kalau siswanya sudah mau, baru kita ke langkah yang kedua, yaitu validasi kebutuhan.
Tujuannya adalah membantu murid mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Karena pada dasarnya setiap tindakan memiliki alasan. Nah, validasi kebutuhan ini kita memvalidasi nih kenapa dia bisa berbuat salah gitu. Kenapa dia bisa melakukan kesalahan tersebut gitu. Jadi pasti kita berkata kamu pasti punya alasannya mengapa melakukan hal itu. Apa alasannya gitu. Terus apa yang kamu butuhkan? Kenapa kamu bisa melakukan hal itu? Seperti itu. Validasi kebutuhan. Jadi menanyakan alasan-alasan siswanya kenapa dia berbuat hal tersebut gitu. Lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini langkah yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Setelah memotivasi dirinya untuk menjadi lebih percaya diri agar dia memperbaiki kesalahannya, lalu menanyakan kenapa dia bisa melakukan seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di tahap terakhir ini kita ingatkan kembali. Nah, menurut kamu ketika kamu tidak mengerjakan PR gitu, nilai-nilai apa yang telah kamu langgar gitu, seperti itu. Terus, kalau jika kita sudah membuat keyakinan kelas apa ya yang belum kamu lakukan ketika kamu melakukan kesalahan itu gitu. Karena kalau PR berarti kan keyakinan kelas yang belum dia lakukan adalah tentang bertanggung jawab ya. Kami selalu bertanggung jawab. Nah, itu berarti biar si murid mengarahkan berpikir dan mencari solusinya sendiri gitu. Nah, di dalam menanyakan keyakinan juga kita menanyakan solusinya gitu. Jadi, biar kamu mengerjakan PR, kamu harusnya seperti apa gitu. Terus maunya kamu seperti apa ya gitu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita diharapkan menghindari dengan memarahi gitu atau enggak langsung menghukumnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, pada dialog yang saya lakukan nih, sekarang Ibu mau nanya, ada kemarin tidak mengerjakan PR ya. Nah, ini validasi tindakan yang salah gitu. Lalu menurut Ado itu salah atau benar? Nah, itu masih validasi tindakan yang salah gitu. Nah, alhamdulillah kita di penghujung acara ya Bapak Ibu ya. Motivasi dari saya adalah menjadi seorang guru tidaklah mudah. Mendidik anak itu tidaklah mudah dan mengajarkan anak pun tidaklah mudah. Namun jika kita sebagai seorang guru dari dalam hati kita sudah bertekad untuk segala sesuatunya tentang murid, untuk murid-murid dan murid, nah maka insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita demi terwujudnya pendidikan yang menuntun segala kodrat murid dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sekian presentasi dari saya. Apabila Bapak Ibu ingin memberikan sharing atau berbagi, dipersilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu atas waktunya dan kesempatannya ya. Lumayan panjang. Mudah-mudahan berbagi praktik baik ini yang saya berikan atau sharing ilmu ini semoga bisa bermanfaat ya untuk Bapak Ibu gitu. Jika Bapak Ibu ingin sharing juga berbagi pengalaman silahkan. Nanti kita saling sharing ya Bapak Ibu demi menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan, demi menciptakan murid yang memiliki karakter pelajar Pancasila. Jadi kita tidak menjadi guru yang egois dengan cara menghukumnya Bapak Ibu, tapi kita menjalankan praktik eksekusinya agar anaknya tetap percaya diri gitu. Ya, terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Demikian
acara ini telah berakhir. Mohon refleksi. Saya di sini ada refleksi ya Bapak Ibu. Saya share di kolom chat. Tolong Bapak Ibu isi Google Form-nya untuk refleksi saya. Ya, terima kasih. Bu Dian minta sepertinya boleh Bu, nanti saya beri ya. Oke. Ya. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.